Swastiastu. Kembali lagi di acara podcast, yaitu Podcast Eka. Perkenalkan, nama saya Iwayan Eka Dharmayasa. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mengundang salah satu narasumber yang akan membahas tentang PowerPoint sebagai media pembelajaran. Nah, tanpa berlama-lama, kita sambut narasumber kita pada hari ini. Oke, ini adalah narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Dina. Kak Dina, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Neneng Asri Dinayani. Saya sebagai narasumber hari ini. Oke, Kak Dina, langsung saja. Di sini saya akan sedikit bertanya mengenai tentang tanggapan Kak Dina dengan media PowerPoint dalam proses pembelajaran. Baik, saya akan memberikan tanggapan tentang penggunaan PowerPoint dalam proses pembelajaran. PowerPoint merupakan salah satu media presentasi yang banyak digunakan dalam proses pembelajaran. Penggunaan PowerPoint dalam pembelajaran memiliki beberapa manfaat, antara lain seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan minat dan motivasi belajar. Contohnya, tampilan visual yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan minat dan antusiasme peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Penggunaan animasi, gambar, dan video dapat membuat materi pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, manfaat memfasilitasi pemahaman konsep. Contohnya, slide PowerPoint dapat digunakan untuk menyajikan konsep-konsep abstrak dalam bentuk yang lebih konkret visual. Visualisasi materi pembelajaran dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang sulit. Yang ketiga, mendukung gaya belajar visual. Contohnya, banyak peserta didik yang memiliki gaya belajar visual yang kuat. Penggunaan PowerPoint dapat mengakomodasi gaya belajar visual peserta didik dan membantu mereka menyerap informasi dengan lebih efektif. Yang keempat, meningkatkan retensi informasi. Contohnya, kombinasi teks, gambar, dan multimedia dalam PowerPoint dapat membantu peserta didik mengingat materi pembelajaran dengan lebih baik. Visualisasi yang menarik dapat meningkatkan daya ingat dan pemahaman peserta didik. Yang kelima, mendukung pembelajaran kolaboratif. Contohnya, peserta didik PowerPoint dapat digunakan sebagai media untuk diskusi dan interaksi dalam pembelajaran kelompok. Peserta didik dapat terlibat aktif dalam presentasi dan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan PowerPoint harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Slide PowerPoint harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip desain yang efektif, seperti penggunaan warna, tata letak, dan jumlah informasi yang sesuai. Selain itu, penggunaan PowerPoint tidak boleh menggantikan interaksi langsung antara guru dan peserta didik, serta kegiatan pembelajaran aktif lainnya. PowerPoint harus digunakan sebagai alat bantu yang mendukung dan memperkaya proses pembelajaran, bukan sebagai satu-satunya metode pembelajaran. Secara keseluruhan, media PowerPoint dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam proses pembelajaran asalkan digunakan dengan tepat dan secara sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Nah, terima kasih Kak Dina. Penjelasannya sudah sangat bagus sekali. Di sini saya akan sedikit bertanya lagi tentang apa saja yang perlu diperhatikan dalam menggunakan PowerPoint ini, itu Kak Dina. Baik, akan saya jelaskan apa saja yang harus diperhatikan dalam menggunakan media PowerPoint.
Yang pertama, desain slide yang efektif. Contohnya, slide PowerPoint harus dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain yang baik seperti penggunaan warna, tata letak, dan jumlah informasi yang sesuai. Terlalu banyak teks atau informasi dalam suatu slide dapat membebani peserta didik dan mengurangi efektivitas pembelajaran. Yang kedua, interaktivitas dan keterlibatan peserta didik. PowerPoint tidak boleh hanya digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi secara satu arah. Guru harus merancang slide yang dapat mendorong interaksi dan keterlibatan aktif peserta didik, misalnya dengan menggunakan pertanyaan, kuis, atau aktivitas interaktif. Yang ketiga, variasi metode pembelajaran. Contohnya, penggunaan PowerPoint sebaiknya tidak mendominasi seluruh proses pembelajaran. Guru harus mengombinasikan penggunaan PowerPoint dengan metode pembelajaran lain seperti diskusi, praktik, atau kegiatan hands-on agar pembelajaran lebih beragam dan efektif. Yang keempat, peran guru sebagai fasilitator. Contohnya, guru harus berperan sebagai fasilitator yang aktif membimbing dan memfasilitasi pembelajaran, bukan hanya sebagai penyaji materi melalui PowerPoint. Guru harus mampu menggunakan PowerPoint sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti interaksi langsung dengan peserta didik. Yang kelima, penggunaan teknologi yang tepat. Contohnya, guru harus memastikan bahwa penggunaan teknologi termasuk PowerPoint sesuai dengan ketersediaan secara dan pasaran di sekolah. Guru juga harus memastikan bahwa penggunaan PowerPoint tidak menimbulkan masalah teknis yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, penggunaan PowerPoint dalam pembelajaran dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan minat, pemahaman, dan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar. Oke, terima kasih Kak Dina atas penjelasannya dan sudah berkenan sharing-sharing kepada teman-teman yang ingin menggunakan media PowerPoint ini sebagai media untuk dalam belajar kuliah dan lainnya. Dan terima kasih juga kepada Kak Dina sudah bisa hadir dalam dan juga mau sharing-sharing dalam acara podcast atau podcast Eka pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Dina. Ya teman-teman, mungkin podcast atau podcast Eka pada kali ini sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk memakai media PowerPoint ini dengan baik dan benar. Ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Saya Iwan Eka Darmayasa dan Nina Sri Dinayani. ucapkan terima kasih sudah menonton. Om Santi Santi Santi.